Lemah lembut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rafqa wa ya'ti 'ala rafqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah maha lembut. Dia menyukai kelembutan. Dia memberi kepada orang yang lemah lembut apa yang tidak diberikan kepada yang kasar, dan apa yang tidak diberikan kepada yang selainnya. Hadis riwayat Muslim. Allah berfirman, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Al-A'raf 199. Ar-rifqu maksudnya adalah kelembutan yang berupa perkataan dan perbuatan serta bersikap mudah. Ini kebalikan dari al-unf, sikap kasar. Dalam hadis tadi terkandung keutamaan dan anjuran untuk bersikap lembut dan celaan terhadap mereka bersikap kasar. Kelembutan merupakan faktor yang mendatangkan segala kebaikan. Pengertian, dia memberikan kepada orang yang lemah lembut apa yang tidak diberikan kepada yang kasar. Bahwa hal-hal yang dianugerahi kepada yang lemah lembut tidak diberikan kepada yang kasar. Ada juga yang berpendapat yang menyebutkan bahwa pahalanya tidak seperti yang lainnya. Ibnu Hajar menguatkan pendapat yang pertama, sementara An-Nawawi sependapat dengan yang kedua. Hendaknya setiap muslim menyandang sifat ini, karena ini termasuk sifat yang dicintai Allah Azza wa Jalla dan merupakan penyebab kebaikan. Sementara yang tidak memilikinya akan menghalanginya dari kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, mayyuharamil rafqa yuharamil khairah. Barang siapa tidak memiliki kelemah lembutan, maka tidak dihampiri kebaikan. Kelembutan itu bila terjadi pada sesuatu, maka akan memperbaiki dan menghiasi pemiliknya dengan keindahan. Namun jika hal itu tercabut darinya, maka akan memburukkannya. Disebutkan, sesungguhnya kelembutan tidak terjadi pada sesuatu kecuali akan mengindahkannya, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali akan memburukkannya. Ini adalah sifat yang mengharamkan api neraka terhadap penyandangnya. Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum biman yuharamu 'alan nar au biman taharumu 'alaihin nar, ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Maukah kalian aku kabari tentang orang yang diharamkan terhadap api neraka, atau orang yang neraka diharamkan terhadapnya, yaitu orang yang bersikap dekat serta berlaku mudah dan gampang. Berlemah lembut tidak terbatas sesama manusia saja, tetapi Islam juga menganjurkan sikap ini terhadap binatang. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinu qitalah, wa idza zabahtum fa ahsinu zabah, wal yuhidda ahadukum syafaratahu falyurih zabihatahu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan pada setiap sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, maka baikkanlah cara membunuhnya. Dan jika kalian menyembelih, maka baikkanlah cara menyembelihnya. Hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan mata pisaunya dan menyamankan binatang sembelihannya. Diriwayatkan bahwa seorang badui memasuki masjid sementara Rasulullah sedang duduk. Orang itu berkata, ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad, dan janganlah engkau ampuni seseorang pun selain kami. Lalu Rasulullah tertawa dan berkata, engkau telah menghalangi banyak orang,
Kemudian orang itu beranjak hingga ke sudut masjid untuk kencing. Setelah melalui peristiwa itu, orang Badui itu berkata, "Beliau berdiri menghampiriku. Sungguh beliau tidak mencela dan tidak menghardik." Beliau malah berkata, "Sesungguhnya masjid ini tidak untuk kencing di dalamnya, tetapi dibangun untuk berzikir kepada Allah dan salat." Selanjutnya beliau memerintahkan agar disiram air pada bekas kencing tersebut.